Selamat siang teman-teman semua ya. Hari ini kita lagi live di Telegram Trading Tanpa Baper, teman-teman, di tanggal 20 Juli 2025 hari Minggu ya, jam 12.38 waktu Indonesia Barat, teman-teman ya. Jadi kita melakukan yang namanya altcoin series siang-siang, teman-teman ya, altcoin series siang-siang. Jadi hari ini sesuai request teman-teman gitu ya. Kita kemarin ada nanya gitu kan, kebetulan hari Minggu ini gue bisa nge-live gitu ya di Telegram untuk ngebahas either altcoin series atau Bitcoin update gitu ya. Dan banyak orang yang menariknya atau tertariknya adalah altcoin series. Mungkin satu dan lain hal yang gue bisa percayai gitu ya. Percayai kenapa sih orang-orang kok sekarang mulai mulai semangat gitu ya sama altcoin series. Mungkin salah satunya gitu ya, salah satunya karena kalau kita lihat Ethereum itu sudah naik sampai ke area 3.600, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar pergerakan fantastis ya, recovery dari Ethereum, which is kalau kita perhatikan recovery-nya itu dari 1.500-an gitu ya, dari 1.500, 1.600 sampai ke 3.600, which is sebenarnya itu kenaikan 130% kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Dan pada sebuah koin yang market cap-nya itu nomor 2 ya, nomor 2 di kripto ya. Jadi ini benar-benar cukup fantastis lah teman-teman ya, dan membuat kalau kita lihat banyak altcoins itu mulai mengalami recovery gitu ya. Ethereum itu pernah kita bahas di nomor 6 ya teman-teman, kalau masih ingat ya, altcoin series nomor 6 itu kita ada ngebahas Ethereum gitu ya. Ethereum masih menarik, di sini gue tulis. Dan ya gue nggak tahu apakah satu-satunya atau tidak, pada dasarnya di situ gue bilang kalau dibilang Ethereum fundamentalnya jelek atau tidak, sebenarnya dibilang jelek nggak juga ya, cuma harganya aja yang waktu itu belum perform, dan kebetulan sekarang udah mulai perform lagi ya teman-teman. Dan kita nggak bakal bahas yang begitu-begitu lagi lah teman-teman. Pada dasarnya cuma mau ngingetin aja ke teman-teman semua bahwa TTB itu selalu menjadi tempat gitu ya, tempat atau komunitas untuk kita berbagi secara terbuka gitu ya, secara terbuka apa yang gue bisa bagikan, apa yang mau gue bagikan gitu ya, gue bagikan ke sini teman-teman. Nah, maka kalau teman-teman mau mengikuti kita ada beberapa channel ya teman-teman ya. Ada 3 untuk saat ini. Kita ada satu channel ini bernama Trading Tanpa Baper Crypto ya di Telegram. Itu teman-teman silakan bisa join lewat link yang ada di deskripsi, atau teman-teman nanti sudah masuk di sini ya, kalian bisa langsung cek. Sudah masuk di Telegram bisa langsung cek, ada beberapa channel. Contoh kita ada TTB Saham, kita juga ada YouTube ya. YouTube ini di sini teman-teman, di Trading Tanpa Baper, @Trading Tanpa Baper atau Vincent Chandra. Teman-teman juga bisa subscribe ya supaya tidak ketinggalan kalau kita ada live seperti ini. Dan satu lagi, itu kita ada TikTok ya teman-teman ya, TikTok di Trading Tanpa Baper, yang mana kadang-kadang kita sering live untuk seru-seruan teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan live untuk ngebahas altcoin series nomor 12 teman-teman. Nah, altcoin series nomor 12 ini bukan altcoin series yang spesial-spesial banget. Sebenarnya beberapa kali kalau teman-teman pernah ngikutin live-live kita, entah itu di TikTok gitu ya, entah mungkin teman-teman yang ngikutnya dari private community yang gua bikin gitu ya. Private community-nya itu bernama Journal Trading VC ya, which is itu adalah tempat gua berbagi apa yang gua tradingin teman-teman. Nah, di situ tuh gue sudah sering lah, udah lumayan beberapa kali nyebutin bahwa ada satu koin bernama WUSDT gitu ya, WUSDT atau kalau kita sebut sebagai wormhole teman-teman ya. Nah, wormhole ini apa sih gitu kan? Wormhole ini apa, dan latar belakangnya apa yang membuat gue cukup tertarik pada pergerakan wormhole teman-teman ya. Nah, pertama-tama mungkin yang gue mau sampaikan ke teman-teman adalah wormhole, kalau teman-teman tidak tahu, ini merupakan salah satu koin yang listingnya itu mungkin cukup baru ya. Kalau kita lihat ini dia baru listing di April 2024. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya masih pergerakan 1 tahun lah teman-teman ya, masih baru bergerak 1 tahun. Dan kalau kita lihat memang secara overall trend ini bearish ya, very very bearish teman-teman ya, very very bearish, a long way bearish. Dan sekarang mengalami penurunan sudah di, ibarat kata sudah di, nggak tahu lah entah masih mau lebih junam lagi atau tidak teman-teman. Nah, tapi di sini ada 1-2 hal yang cukup menarik yang gue mau sampaikan ke teman-teman gitu ya. Yang pertama, kalau teman-teman tidak tahu wormhole ini, kalian bisa silakan cari di Coin Market Cap gitu ya. Coin Market Cap, kalian cari kata kuncinya adalah W atau wormhole. Sebentar, gue lupa open teman-teman ya dari tadi, harusnya di open dari tadi. Nah, oke, kalian bisa cari ya W ini, cari aja di wormhole, ketik aja worm. Nah, wormhole. Nah, nih ya, wormhole itu di market cap 425 juta, teman-teman ya. 140 ya, dia di ranking 140 market cap, dan volume hariannya 40 juta. Sebenarnya tidak terlalu besar, teman-teman ya, tidak terlalu besar, tapi kalau kita lihat ini sudah cukup lengkap dilistingkan oleh beberapa exchange yang besar ya. Contoh seperti Binance, seperti Coinbase, seperti Upbit gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu sebenarnya
wormhole-nya apa gitu ya? Wormhole-nya apa? Kalau kita lihat dari sekian banyak kategorinya, ini ada dua kata kunci yang gue cukup suka. Itu adalah interoperability dan satu lagi adalah cross chain, teman-teman. Ya, satu lagi ada, aduh, ini aku tiba-tiba nge-lag. Nah, satu lagi adalah cross chain. Jadi interoperability dan satu lagi adalah cross chain. Nah, wormhole ini adalah sebenarnya, teman-teman ya, sebenarnya ini adalah apa ya? Bisa kita bilang jaringan yang menghubungkan, teman-teman ya, jaringan yang menghubungkan antara satu chain dan lainnya gitu ya. Atau kita bisa ngomong ya multi chain ataupun tadi kita ngomong seperti cross chain, teman-teman ya. Jadi wormhole ini salah satu poin yang bisa gue bilang berada di sektor yang apa ya? Aku lupa sih bahasa bagusnya apa ya. Aku coba cari kata kuncinya ya. Aku agak-agak lupa ya. Red Ocean, Blue Ocean gitu ya. Dia ini ada di sektor harusnya Blue Ocean sih, namanya Blue Ocean ya. Kalau Red Ocean kan harusnya kita tidak mau dong main di Red Ocean ya. Oh ya benar. Nah jadi dia ini berada di Blue Ocean teman-teman. Ya pasar baru yang belum tersentuh persaingan. Sebenarnya sih sudah ada persaingan lah, sudah ada persaingan gitu ya. Kalau kita ngomongin wormhole, kita itu nanti akan ngomongin seperti Stargate teman-teman ya. Ya jadi dua ini mirip-mirip teman-teman ya. Jadi kayak bridgers gitu ya, bridgers untuk orang-orang yang mau memindahkan satu chain ke chain yang lainnya. Contoh teman-teman ya, contoh teman-teman punya fund di Ethereum gitu, punya fund di Ethereum, ada duit ya, ada duit di Ethereum. Mau pindah ke AVAX, teman-teman. Nah, daripada susah, pakai teknologi contoh wormhole gitu ya. Nah, ini salah satu cara gitu ya, salah satu teknologi yang bisa ditawarkan oleh si wormhole, teman-teman. Nah, itu adalah satu yang gue cukup suka, teman-teman, daripada si wormhole. Jadi dia berada pada sektor yang kita sebut sebagai sektor cukup blue ocean ya. Jadi dia tidak banyak persaingan di sana, teman-teman. Dia tidak banyak persaingan. Jadi kalau misalnya dia memang lagi bagus ya, dia akan bagus terus, teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman, kalau kita ngomongin dia kan sektor blue ocean nih. Kalau misalnya pun dia tidak menarik dan harganya pun downtrend ya, Nah, kebetulan ada satu institusi yang baru sekitar tahun ini dia mempertimbangkan untuk memasukkan ke portofolionya. Jadi kalau kita lihat, gue pernah share satu news di sini, yaitu adalah Grayscale Assets Under Consideration. Nah, ini di Q3 2025 ya. Nah, di Q3 2025 kalian bisa, jadi kalau kita buka besar ya, nah nih, ya nih di bagian Utilities and Services, itu ada satu namanya adalah wormhole atau W ya. Dan ini adalah assets under consideration. Asset under consideration itu apa? Jadi aset yang diperhatikan atau bisa kita bilang seperti watchlist-nya. Watchlist-nya Grayscale, teman-teman. Watchlist-nya Grayscale. Nah, watchlist-nya Grayscale itu biasanya kalau nggak salah, teman-teman ya, jumlahnya adalah 30. Which is kalau kita ngomong 30, itu sama saja seperti yang teman-teman bisa lihat di bawah kamera gua ini, di bawah kamera atau di samping kanan layar kalian. Itu kalian bisa lihat ini ada beberapa watchlist nih. Ini ada Aptos, ada Sui, ada STX, ada Tron gitu ya, ada TIA dan lain sebagainya. Nah, watchlist-nya Grayscale tuh kurang lebih seperti ini. Ya, watchlist-nya Grayscale itu salah satunya adalah si wormhole. Nah, ini yang membuat gue jadi cukup menarik adalah kenapa harganya turun jauh nih, bahkan kita bisa downtrend panjang gitu ya, dan harusnya kan tidak menarik, teman-teman, tapi kenapa sebagai fund yang besar Grayscale justru memperhatikan wormhole ini sebagai yang cukup menarik ya. Nah, ternyata berarti kan artinya ada sesuatu yang menarik, teman-teman, di sini ya nggak, teman-teman. Nah, maka kalau kita bisa lihat wormhole ini apa sih yang membuat dia cukup menarik? Oke, kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, pertama-tama yang gue cukup suka adalah ya tentu kalau kita lihat dia udah mengalami penurunan yang jauh-jauh dalam, dan kebetulan di sini ya ini memenuhi sebuah syarat di mana kalau kita melihat di sini ada satu chart pattern yang bernama head and shoulder. Ini secara technical ya, teman-teman ya. Secara technical ada head and shoulder. Nah, head and shoulder kalau teman-teman tahu atau inverted head and shoulder ini adalah chart pattern yang menunjukkan bahwa ada reversal ya. Nah, maka kalau misalnya kita melihat ada chart pattern yang menunjukkan reversal di downtrend panjangnya, which is dia itu kena lower low terakhirnya dari daily, terus terbentuk reversal reversal dalam bentuk inverted head and shoulder, maka kemungkinan besar inverted head and shoulder ini akan berhasil untuk membuat harganya naik ke atas ya. Nah, kebetulan di pergerakan inverted head and shoulder-nya ini,
terganti teman-teman ya. Di pergerakan IHNS-nya ini teman-teman, volumenya itu kita bisa lihat ya. Ini sebenarnya volume yang cukup fantastis teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat ini sebelumnya rata-rata aja, kecuali yang ada di sini. Kecuali yang ada di sini ya, which is kalau nggak salah di sini waktu itu dia listing di satu exchange atau dua exchange mana gitu ya, dia listing gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini tanpa ada listing exchange, dia mengalami volume yang cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat artinya di situ memang banyak orang yang mulai trading ke wormhole ini, teman-teman ya. Jadi itu pertama apa yang gue suka daripada teknikalnya, teman-teman ya, daripada teknikalnya. Nah, kalau kita perhatikan kan dia sudah breakout ya, teman-teman ya. Artinya kalau kita bisa ambil, misalnya kita mau ngambil neckline gitu ya, gue akan ambil sekitar di sini kan sebelumnya ada supply zone ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu dari ICT gitu ya, dari pergerakan sebuah pergerakan yang diciptakan oleh smart money ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada order block sebelumnya atau supply zone ya. Kalau kita tarik ke sini, nah ini udah di breakout nih sama si wormhole teman-teman ya. Nah, maka ini kita bisa jadikan neckline-nya daripada neckline yang tadi kita sebut sebagai inverted head and shoulder. Ya, nah, target daripada inverted head shoulder ini masih jauh, teman-teman. Walaupun kalau kita lihat sudah mulai breakout seperti ini, dia masih belum mencapai target daripada inverted head shoulder. Di mana target inverted head and shoulder itu berada at least ya, teman-teman ya. At least itu berada di sekitar resistance yang ada di sini, yaitu di sekitar 0,1 sampai 0,13. Jadi masih lumayan jauh, teman-teman ya. Masih lumayan jauh. Nah, artinya kalau kita lihat di sini kan, apakah kita akan membeli di sini? Sebenarnya sih tidak, teman-teman. Tapi ada 1-2 area nih yang kita bisa perhatikan. Ya, tentu paling dasarnya kita bisa lihat, oh, artinya kalau dia balik neckline, dia retest dan dia mengalami reversal yang cukup bagus dari area neckline, berarti ada kemungkinan dong dia bisa naik ke atas gitu ya. Nah, tapi kan tidak mungkin dong kita cuma ngandelin daily aja. Kan berarti artinya kurang lengkap, teman-teman ya. Di TTB itu jarang sekali menganalisis sesuatu tanpa data yang lengkap banget gitu ya. Nah, maka kita harus melengkapi data kita. Kalau kita perhatikan, kita harus buka dari daily chart, maka kita harus buka ke time frame at least 1 jam, teman-teman ya. Nah, di pergerakan time frame 1 jamnya, kalian teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah structure terakhirnya. Ya, ini ada mengalami kenaikan, ini ada penurunan sedikit, dia mengalami kenaikan sedikit, mengalami penurunan, dan sekarang masih mengalami kenaikan. Ya, nah maka kalau ketika dia nanti turun, dia harusnya akan melanjutkan kenaikannya. Nah, kebetulan teman-teman di area dari yang kita sebut sebagai neckline ya, kita sebut sebagai neckline di daily, itu di sini kita bisa melihat ada satu pergerakan yang cukup bagus. Apa satu pergerakannya? Jadi kalau kita lihat di sini kan, kalau teman-teman tahu ya, ini adalah order block atau kita bisa sebut sebagai demand zone. Ya, ini di daily chart ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebelumnya terbentuk yang namanya bullish engulfing ya, kita sebut sebagai bullish engulfing. Nah, artinya di situ ada demand zone, teman-teman ya. Di situ ada pergerakan yang menciptakan demand ya, menciptakan demand. Nah, di situ. Nah, kebetulan sebelum dia menciptakan demand ini, dia itu mengambil liquidity yang sangat banyak, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan banyak orang-orang yang mungkin secara teori dasarnya dia akan melihat ini sebagai trend line, teman-teman ya. Dia akan lihat ini sebagai trend line. Ya, trend line, upper trend line gitu ya. Nah, ketika dia nyentuh, dia bearish engulfing gitu kan, orang-orang langsung akan memikir, oh, waktunya kita sell. Orang-orang langsung berpikir, karena dia retest trend line ya, retest trend line dia sell. Tahu-tahu digas ke atas. Ya, tahu-tahu digas ke atas. Nah, ini akan menjadi yang kita sebut sebagai, oh, berarti ini ada yang namanya liquidity sweep. Ya, liquidity sweep, teman-teman. Liquidity sweep ya. Nah, kebetulan kalau kita perhatikan juga di dalam time frame 1 hour, ini juga sebelumnya ada fair value gap, teman-teman. Jadi ini sebenarnya konfirmasi yang sangat bagus memang. Sempat menipu banyak orang lah. Sempat menipu banyak orang bahwa di sini ada potensi untuk sell. Nah, kita tandain aja dulu ya. Jadi ada gap, ada demand zone ya. Ada gapnya yang sekarang kita sebut sebagai inverse ya, inverse fair value gap ya, inverse fair value gap. Oke, nah baru kita tarik ke kiri ya, tarik ke kiri. Nah, ini kan areanya berdekatan dengan daily ya, teman-teman ya, berdekatan dengan daily neckline. Nah, kalau kita kecilkan lagi time frame kita, teman-teman, oh ternyata kalau kita buka di 30 menit, area yang tadi kita lihat sebagai gap ya, area yang kita lihat sebagai gap, ternyata area ini merupakan area BPR di 30 menit. Atau kita bisa ngomong sebagai balance price range. Teman-teman silakan cari aja di Google, banyak yang share ini ya. Tapi apa itu balance price range? Jadi balance price range itu seperti ini. Jadi kalau kita misalnya ya, kita ini kita delay dulu ya. Nah, teman-teman lihat ya, di sini kan sebelumnya terbentuk ada satu fair value gap bearish ya, teman-teman ya. Ada satu candlestick yang menyebabkan ada satu pergerakan fair value gap bearish. Tiba-tiba langsung di breakout dengan satu candle
tanpa retest sama sekali. Jadi begitu fair value gap-nya terbentuk, langsung ada bullish engulfing-nya. Habis bullish engulfing, dia langsung menciptakan pergerakan yang kita sebut juga sebagai bullish fair value gap. Nah, ketika pergerakan ini terbentuk, maka inilah yang disebut sebagai balance price range. Atau sebenarnya sama aja seperti kita jawabnya fair value gap, tapi dalam bentuk yang sebaliknya gitu ya, fair value gap dalam bentuk yang berbeda ya, dalam bentuk berbeda seperti itu ya. Maka kalau kita lihat kan artinya ini area yang sangat menarik teman-teman ya, sangat menarik, dan gue akan tandain areanya, artinya di sekitar pas banget area ini ada di sekitar 0,08 ya. Jadi ini area yang sangat banyak, area yang sangat bagus gitu ya. Mulai dari tadi ada balance price range, ada demand zone gitu ya. Ada juga neckline daripada head and shoulder yang berada di daily candlesticks ya. Nah, kalau kita tambahkan lagi satu analisis teman-teman, kita katakan bahwa swing ini sudah terjadi. Swing ini sudah selesai antara swing low ke swing high-nya, ya, swing high ke swing low-nya. Nah, maka kalau teman-teman nanti tarik secara Fibonacci dari paling bawah ke paling atas, ya, ke paling bawah ke paling atas. Nah, berarti kan 0,382, dan kebetulan area ini merupakan area 0,5, teman-teman ya. 0,5 daripada keseluruhan tren besarnya, ya, keseluruhan tren besarnya. Atau kita bisa katakan 0,5 itu sebenarnya sudah berada pada area yang kita bisa sebut sebagai discount zone gitu ya, discount zone, yaitu di bawah 0,5 ke bawah ya. Nah, maka ini area yang sangat-sangat menarik teman-teman, yaitu di sekitar 0,08 ya. Nah, secara gampang kalau kita tanya artinya invalidasi yang paling gampang sebenarnya paling dekat itu di sekitar 0,072 teman-teman ya. Jadi ya selama dia masih bolak-balik di neckline gitu ya, mungkin kan kita mungkin belum tahu lah ya apakah dia benar-benar akan pas banget 0,8 langsung naik gini, kan kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi at least kalau dia bolak-balik aja, dia belum turun sampai 0,72, itu tetap akan membuat harganya naik ke atas. Artinya tetap demand di sini akan bagus ya. Jadi kita tinggal bikin jarak invalidasinya kurang lebih kalau dari atas area pembelian itu ada di sekitar minus 10% teman-teman ya. Nah, dengan minus 10% dan rewardnya teman-teman, rewardnya kalau teman-teman bisa memperhatikan tadi kan target kita di sekitar 0,11 ya teman-teman ya, target kita 0,11, artinya minimum reward banget itu adalah di sekitar 40% ya. Bisa lebih nggak ya? Bisa lebih, tergantung nanti seberapa kencang pergerakannya. Mana tahu nih si Grayscale tiba-tiba buat fund atau buat ETF yang isinya adalah wormhole teman-teman ya. Nah, bisa jadi ya teman-teman, karena juga wormhole ini sebelumnya tuh banyak banget ya teman-teman ya. Sebenarnya wormhole ini pernah juga ada kerjasama ya sama, oh aku harus carinya harus dari ICO drop sebentar ya teman-teman. Nah, kalau kita buka dari sini ya, teman-teman cari aja kata kuncinya wormhole gitu ya, wormhole. Nah, wormhole itu pernah dipilih sebagai Fund X ya, Fund X Treasury Fund itu untuk menjadi partnership dia dengan Securitize. Securitize ini apa? Securitize ini kayak RWA teman-teman. Nah, wormhole ini jadi partner untuk servicesnya gitu ya. Nah, wormhole seperti itu. Jadi wormhole ini masih lumayan aktif teman-teman dalam melakukan projectnya ya. Nah, kalau secara fundamental yang lain sebenarnya tidak ada yang terlalu menarik teman-teman. Udah gua cek juga di token terminal tadi, biasa-biasa aja gitu ya. Paling cuma trading volume yang meningkat gitu ya. Secara aktif address juga nggak ada. Token turnover ya pastinya kalau volume meningkat, token turnovernya pasti juga mengalami kenaikan ya. Token turnovernya apa kok? Token turnover tuh perpindahan token ya antara satu address dan address yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat tapi secara news ya teman-teman ya, secara news ya kita bisa lihat dia itu beberapa waktu terakhir itu ada kerjasama dengan XRP teman-teman ya, XRP untuk bagian ledgernya teman-teman ya, mungkin ya untuk mempermudah antara cross chain transaction-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk altcoin series nomor 12 hari ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya dibilang spesial banget tidak teman-teman ya, spesial banget tidak, tapi gue bisa katakan ini salah satu safe bet ya, salah satu safe bet yang kalian mungkin lebih wise untuk membeli gitu ya, daripada kalian melakukan pembelian di koin-koin yang downtrend parah ya. Sudahlah downtrend parah, tidak ada fundamental. Contoh apa kok? Contoh Manta. Ini kan downtrend, habis itu fundamental juga burik ya teman-teman ya, benar-benar burik lah bisa kita bilang seperti itu gitu ya. Tanpa menjelekkan siapa-siapa ya teman-teman ya, tanpa menjelekkan siapa-siapa. So seperti itu dulu teman-teman ya, tentu di analisa gua yang hari ini gua sampaikan ke teman-teman itu bersifat disclaimer on, sudah gua tulis juga di deskripsi ya teman-teman, tidak ada
ajakan untuk melakukan pembelian, tidak ada ajakan untuk melakukan keputusan jual maupun beli, teman-teman ya. Jadi teman-teman berada pada tangan keputusan berada pada tangan teman-teman sendiri ya. Thank you teman-teman semua, semoga bermanfaat. See you on the next live. Jangan lupa subscribe TTB dan juga follow Telegram kita ya. Bye bye.